Kebudayaan Indonesia. Ini pemirsa luar biasa. Dan di pagi hari ini saya kenalkan dulu dan saya hadirkan ada tokoh muda Cirebon, tentu ada Putra Kebudayaan Indonesia di tahun 2019, ada Mas Nurholis. Selamat pagi Nurholis. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya juga? Alhamdulillah. Oke, terima kasih nih sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Nurholis pemirsa ada Putri Kebudayaan Indonesia di tahun 2019. Ada Putri Ajeng Wulan. Selamat pagi Wulan. Apa kabarnya juga? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih nih sudah hadir juga di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Putri Kebudayaan Indonesia tahun 2019 ada tokoh budaya, tokoh muda Cirebon pemirsa, ada Kang Raden Reza Pramadya, biasa dipanggil dengan Kang Reza. Selamat pagi Kang Reza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya juga Kang Reza? Sehat. Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih juga. Oh iya. Oke, terima kasih juga nih Kang Reza sudah menyempatkan hadir juga di Selamat Pagi Cirebon. Saya ke Kang Reza langsung ya. Kang Reza, ini pemimpinnya di Cirebon ya, kota Cirebon sebagai tuan rumah. Nah, ini awalnya yang menjadi inisiasi, yang menjadi inisiator akhirnya sudahlah di Cirebon aja tempatnya sebagai tuan rumah, nanti silakan Kang Reza. Jadi sebetulnya awalnya sih tidak direncanakan. Tidak direncanakan. Oke. Saya bertemu dengan founder Mas Satrio dan teman-teman Putri Kebudayaan, kita ngobrol segala macam. Terus saya berpikir Cirebon itu kota yang sangat kaya akan budaya. Cirebon punya 4 keraton. Pokoknya semua ada di Cirebon. Jadi kenapa enggak kita coba sekali-kali membuat event di luar dari Jakarta atau Bandung. Nah, akhirnya ide saya diterima pihak mereka, pihak official. Jadi ya insya Allah kita tidak lanjuti dan kita juga sudah sounding ke pihak-pihak terkait, ke Ibu Wakil Wali Kota. Kemarin juga kita baru menghadap ke Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata, dan alhamdulillah mereka sangat welcome sekali, siap support. Dan juga insya Allah nanti minggu depan kita ke Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil. Jadi ya insya Allah mudah-mudahan bisa terlaksana, mohon doa juga dari kami. Oke. Kang Reza, berarti ini inisiasi dari Kang Reza ya, karena selama ini hanya tahu Jakarta, Bandung, coba di Cirebon itu. Awalnya begitu Pak? Iya. Karena kan kita punya potensi yang saya pikir potensi kita luar biasa tentang kebudayaan. Karena tema kita kan Putra Putri Kebudayaan. Saya pikir Cirebon itu daerah yang paling cocok karena budaya sangat kental sekali dan masih terjaga sampai saat ini. Jadi kenapa tidak kita bikin ajang event nasional di Cirebon? Jadi bisa, saya punya impian itu Cirebon itu mendunia. Oke. Dan Kang Reza ini kan tinggal beberapa bulan lagi nih ya. Nah, ini Kang Reza beberapa bulan lagi ke tahun 2021 ini pelaksanaan kan dijadwalkan di bulan Januari ya. Menurut Kang Reza ini masih bisa untuk persiapan dan seterusnya gitu Kang Reza? Jadi kebetulan saya juga punya pengalaman sering mengadakan event-event yang skalanya besar. Jadi ini waktu masih sangat cukup menurut saya. Yang penting kita setiap kali melangkah itu kan tepat sasaran. Jadi nggak buang-buang waktu setiap pertemuan segala macam. Karena kan kendala dari pihak panitia juga kan ada yang di Jakarta, di mana. Jadi benar-benar setiap pertemuan sudah ada progres terus. Gitu. Jadi optimis saja Kang Reza. Optimis dong. Baik. Dan saya ke Wulan nih ya. Wulan ini sebagai Putri Kebudayaan Indonesia di tahun 2019 ya. Dan kenapa tertarik sih mengikuti Putri Kebudayaan Indonesia di tahun 2019? Dan saya baca biodata Wulan ini adalah perwakilan dari DKI saat itu ya. Ya. Kenapa tertarik sih gitu? Karena pada saat aku ingin mengikuti Putra Putri Kebudayaan Indonesia, selain itu backgroundku adalah penari. Oh, penari. Ya, dan aku adalah penari apa gitu? Penari tradisional. Penari tradisional. Dan aku adalah seorang mahasiswi pendidikan tari. Jadi sejalan dengan hobiku dan juga aku ingin mengajak semua remaja untuk melestarikan kebudayaan Indonesia. Dan kebetulan di Putra Putri Kebudayaan Indonesia ini ada program kerja namanya Sadar Budaya. Gitu. Jadi aku ingin mengembangkan kebudayaan tradisional, khususnya tarian tradisional. Gitu ya, tarian tradisional DKI waktu itu. Ya, waktu itu kebetulan pas jalan aku menunjukkan kalian aku menarikan tarian tradisional DKI Jakarta. Bagaimana perasaannya waktu itu kemudian terpilih ya di tahun 2019 itu?
bangga sekali dan alhamdulillah aku bersyukur banget bisa membuktikan kepada semuanya, dan ini adalah salah satu kesempatan aku untuk bisa mewujudkan impian aku selama ini. Apa itu impiannya itu? Aku ingin membuka semua generasi-generasi muda agar sadar akan budayanya, karena budaya Indonesia itu kaya dan beraneka ragam. Kalau misalkan bukan kita, siapa lagi? Jadi aku ingin mengajak seluruh generasi muda untuk selalu melestarikan kebudayaan Indonesia melalui diri aku sendiri terutama. Oke, bagaimana Anda ceritakan ke pemirsa RCTV yang saat ini sedang menyaksikan Selamat Pagi Cirebon ya? Anda bisa ceritakan dari awal Anda mendaftar, karena di Cirebon juga akan dibuka pendaftaran juga gitu kan? Ya silakan, bagaimana sekilas ceritanya seperti apa gitu? Silakan. Ya, kalau misalkan dari awal aku mendaftar, itu memang kebetulan aku mendapatkan banyak sekali pengalaman dari public speaking, attitude, dan kebetulan ya betul. Dan kebetulan untuk menjadi seorang putra putri kebudayaan Indonesia tentunya tidak hanya cantik, tetapi harus mempunyai 3B. Apa itu? Brain, beauty, and behavior. Jadi tidak tidak hanya modal ganteng, cantik gitu. Betul sekali. Tapi harus memiliki attitude juga, pengetahuan, dan look memang itu tidak kita pungkiri, itu juga memang. Tetapi harus dilengkapi dengan 3B itu, brain, beauty, and behavior. Dan begitu juga banyak sekali pengalaman yang aku dapatkan, terutama aku bisa bertemu dengan orang-orang penting, khususnya Kang Reza. Reza Pramadia. Itu bisa berkesempatan bertemu dengan orang-orang penting, Bapak Menteri, dan kebetulan juga mendapat penghargaan. Contohnya Pemuda Hebat. Itu salah satu penghargaan yang sangat aku bersyukur bisa dapatkan itu, dan hanya di Putra Putri Kebudayaan Indonesia. Banyak sekali pengalaman yang aku dapatkan dan aku bisa seperti sekarang. Gitu ya. Oke, tahan dulu nih, nanti saya ke Mas Nurholis. Nah, ini pemirsa, Mas Nurholis ini adalah sebagai Putra Kebudayaan Indonesia di tahun 2019. Bagaimana pengalamannya, proses pendaftarannya, apakah sama seperti Ulan ya yang tadi pemirsa bisa saksikan di layar kaca RCTV? Ada di rumah, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Ini pemirsa, saya masih bersama dengan Putra Putri Kebudayaan Indonesia di tahun 2019 dan bersama tokoh budaya, tokoh muda Cirebon, ada Kang Reza Pramadia. Tadi Kang Reza dan juga Putri Ajeng Ulan sudah menjelaskan bagaimana sih tentang pemilihan Putra Putri Kebudayaan Indonesia. Dan saya ke Mas Holis ya. Mas Holis, ini di tahun 2019 Anda berangkat dari Jawa Tengah ya. Dan bisa Anda ceritakan juga ke pemirsa, ini prosesnya sampai ke tingkat nasional seperti apa gitu? Silakan. Dan kenapa Anda tertarik gitu? Silakan. Jadi kalau kenapa saya tertarik, awalnya mungkin beda dengan Bulan. Kalau Bulan punya background dia sebagai penari. Kalau saya Bulan tidak memiliki background seni. Tapi ada satu hal yang membuat saya merasa bahwa saya pengen ikut Putra Putri Kebudayaan Indonesia. Salah satunya saya ingin memperkenalkan budaya Indonesia. Bahwa kita tahu generasi muda sekarang banyak sekali yang lupa budayanya. Nah di situ kebetulan karena background saya juga sebagai tenaga pendidik, jadi saya sarjana pendidikan. Jadi saya berpikir kalau memang kita sebagai setiap orang itu punya tanggung jawab untuk memperkenalkan budaya kita ke generasi muda. Nah di situ makanya waktu saya ikut Putra Putri Kebudayaan, saya buat kegiatan advokasi namanya Budaya Kita Budaya Indonesia. Jadi saya langsung terjun ke daerah kurang lebih kayak pelosok gitu, kayak beberapa tempat di Jawa Tengah. Saya kenalkan budaya-budaya Indonesia, bukan hanya dari Jawa Tengah, tetapi kita mengenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Setelah itu ketika saya berada di Putra Putri Kebudayaan Indonesia, saya juga menyambungkan kegiatan saya melalui kampanye sadar budaya yang tadi disebutkan. Itu juga hampir sama konsepnya. Jadi kita datang ke berbagai daerah, kita kenalkan mereka budaya-budaya yang ada di Indonesia. Gitu ya. Waktu itu Anda di Jawa Tengah, berapa orang Anda menyisikan kompetitor Anda itu, berapa orang gitu? Kalau kebetulan kalau di Jawa Tengah kita sistemnya pendaftar terus langsung dipilih oleh regional directornya. Waktu itu ada ini nggak yang daftar di tahun 2019 berapa itu? Kalau secara kebetulan kan beberapa ada pemilihan di regional, ada yang di nasional. Di nasional kurang lebihnya ada 300-an orang. Di nasional? Iya, di nasional itu 300 nanti dipilih dan mewakili provinsi-provinsi yang ada provinsi di masing-masing. Nah itu. Kalau di DKI sendiri waktu itu Bulan menyisikan berapa saingan Bulan saat itu? Ya kebetulan kalau misalkan untuk DKI sendiri itu terbagi menjadi 6, jadi ada DKI 1, 2, 3, 4 sampai 6.
dan sistemnya pun sama melalui pemilihan online di regional untuk DKI Jakarta, lalu untuk ke tingkat nasionalnya seluruh provinsi. Gitu ya. Dan kalau ke Mas Koli sendiri, perasaannya gimana waktu itu? Apakah di luar perkiraan mewakili Jawa Tengah atau memang sudah diprediksi sebelumnya? Kalau dari saya sendiri sebetulnya ada rasa tidak menyangka atau kurang percaya diri. Karena memang kalau dari biasanya kan kalau ikut ajang duta atau pemilihan putra putri seperti ini ditunjang dengan fisik yang tinggi gitu. Sedangkan saya hanya dengan tinggi 170 gitu. Makanya dari awal kalau dibilang target menang pengen, cuman nggak ingin terlalu ekspektasi tinggi gitu. Jadi waktu itu cuma fokus ke kegiatan, tetapi alhamdulillah diberikan kesempatan untuk menjadi putra putri Indonesia, dan saya ingin menunjukkan ke semua orang bahwa dengan tinggi 170 itu juga punya kesempatan yang sama untuk bisa menang. Baik. Oke, kembali saya ke Kang Reza. Kang Reza, tadi di awal sudah menyampaikan ya bahwa ini sudah mengunjungi ke dinas terkait, ke pemerintah ya, ke Ibu Wakil Wali Kota. Nah ini tanggapan dari mereka apa gitu Kang Reza? Iya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, mereka itu sangat antusias sekali karena Cirebon juga kan kita menargetkan kenaikan untuk kunjungan wisatawan. Jadi dengan adanya event ajang pemilihan seluruh Indonesia Putra Putri ini pasti nantinya akan mendongkrak pariwisata terutama di wilayah Cirebon Raya. Saya nyebutnya Cirebon Raya karena sudah mencakup Indramayu, Majalengka, Kuningan, kota Kabupaten Cirebon. Jadi insya Allah bisa mendongkrak industri pariwisata yang ada di wilayah Cirebon ya. Kemudian kalau Kang Reza sendiri dengan adanya putra putri kebudayaan Indonesia, dari kacamata Kang Reza ini melihatnya seperti apa? Apakah ini juga bisa menjadi duta kebudayaan atau seperti apa sih gitu Kang Reza? Ya, jadi sangat bagus sekali ya. Dalam artian Indonesia itu kan terdiri dari berbagai macam budaya keanekaragaman. Dengan adanya ajang putra putri budaya ini kan sangat membantu dari wilayah-wilayah yang ingin memperkenalkan budaya daerah masing-masing. Jadi lebih terakomodir lah seperti itu. Kalau misalnya di Cirebon sebagai tuan rumah, nah nanti putra putri Cirebon juga bisa ikut daftar juga gitu kan? Oh iya, kan di Cirebon kan ada Cakalara, ada Kacung Nok gitu ya. Dan di setiap daerah pasti ada. Kan kita bisa nanti berkolaborasi. Karena kemungkinan sih pasti visi dan misinya sama. Jadi kita bisa bersinergi tanpa ada merasa saingan atau apa, tidak. Karena nanti kita punya visi dan misi yang sama, ayo kita jalan bareng. Menurut saya seperti itu. Oke. Dan saya masih ke Kang Reza. Kang Reza, Anda melihat tadi ada 4 keraton, kemudian juga keragaman budaya di Cirebon juga punya nilai sejarah tersendiri Cirebon ini, dan di tahun 2021 nanti sebagai tuan rumah ya. Ini momentum menurut Kang Reza. Maksudnya momentum untuk promosi tentang Cirebon gitu Kang Reza. Iya. Ya itu salah satu saat yang tepat di awal tahun, apalagi kita kemarin ini kan terkena pandemi corona. Itu kan semua sektor terpuruk, terutama pariwisata dan budaya itu luar biasa efeknya. Terpukul sekali gitu ya. Terpukul sekali. Jadi saatnya di awal tahun kita bangkit. Baik, ya momentum ya. Momentum. Oke, kembali saya ke Wulan ya. Wulan, apakah Jadi kita harus bisa memanage diri kita juga. Dan untuk putri-putri atau yang ingin daftar itu pasti harus bisa make up juga, attitude, catwalk, public speaking. Tentu ini kulinernya dan seterusnya. Anda melihatnya seperti apa? Ya jadi gini Kang Alvin. Jadi selain budaya, kita kan kaya dengan kuliner, batik. Jadi kita punya, kalau saya boleh katakan Cirebon itu lengkap, paket lengkap, semua ada di Cirebon. Jadi itulah yang kita angkat selain dari sisi miniatur Indonesia ya. Selain dari sisi kebudayaannya, dari sisi kulinernya itu kan sangat beraneka ragam. Keseniannya juga. Keseniannya apalagi? Sudah. Kesenian dan batik itu kan sudah berkolaborasi dalam artian apalagi nanti kan di Putra Putri Budaya kan pakai pakaian batik segala macam, kita bisa sekaligus memperkenalkan motif batik yang ada ratusan di Cirebon. Yang mungkin hanya orang lain tahu, hanya sebagian mungkin Megamendung atau ada apa. Tapi ternyata ada keratonan aja udah berapa segala macam. Jadi saya pikir ini momen yang sangat tepat sekali untuk benar-benar Cirebon itu bisa lebih mendunia lagi. Jadi semua orang tahu. Jadi bukan hanya di Nusantara tapi di mana-mana. Saya pengen Cirebon itu benar-benar kota wisata yang banyak turisnya, orang merasa nyaman berkunjung ke Cirebon.
Jadi dengan ajang Putra Putri Budaya Indonesia itu kita meyakinkan kepada dunia Cirebon itu luar biasa. Luar biasa ya. Itu. Ini Kang Reza sudah mengajak kemana nih? Baik Mas Holis maupun Wulan ini sudah diajak Kang Reza kemana aja nih? Iya. Jadi karena terbatasnya waktu mereka juga, saya juga mungkin agak sedikit sibuk. Jadi kita baru ke beberapa keraton dan kuliner. Tapi kita memperkenalkan mereka juga mungkin bisa ada di YouTube segala macam. Jadi seperti itu kan. Bisa mengunggah di YouTube-nya Kang Reza ya. Iya. Karena ini Kang Reza yang paling giat untuk mempromosikan Cirebon gitu ya. Dan Kang Reza usai di Selamat Pagi Cirebon ini diajak kemana juga nih Wulan maupun Holis ini? Kita lagi ada meeting persiapan untuk seperti yang saya bilang tadi untuk persiapan di bulan Januari 2021. Jadi persiapan itu harus benar-benar matang biar semuanya terkemas. Baik. Kalau Holis sendiri, Salam budaya. Buat teman-teman jangan lupa besok saksikan talk show RCTV dalam acara Selamat Pagi Cirebon jam 6.30 dan jangan lupa swipe up